البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. ما شاء الله. Kita masih di muka surat 112 dari Syarah Kitabil Iman, juz yang pertama untuk Kitabul Iman. Summa innal ayah tatakallamu fi annallaha qad ja'ala likulli ummatin syari'atan wa minhaja. Kemudian, yaitu setelah menyebutkan tafsir dari Ibnu Abbas bahwasanya syir'atan wa minhajan adalah sabil wa sunnah, kita katakan sesungguhnya ayat tadi berbicara tentang bahwasanya Allah telah menjadikan untuk setiap umat itu syariat dan jalan peribadatan liya'budu bihillaha ta'ala, agar dengan itu, dengan jalan tadi mereka menyembah Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Dan kami telah menurunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitab suci ini dengan kebenaran. Dalam keadaan kitab ini membenarkan kitab yang sebelumnya. Dan dalam keadaan dia sebagai tolok ukur, sebagai alat penilai. Muhaimin yaitu pemeriksa atau batu ujian terhadap kitab yang lain. Fahkum bainahum bima anzalallah. Maka tegakkanlah hukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan, yaitu dengan wahyu. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, ikut wahyu bukan ikut ra'yu, ikut huda bukan ikut hawa. Baik. Amma ja'aka minal haqq. Bagaimana ittiba di sini muta'addinya adalah dengan an. Kata para ulama ini memiliki makna mujawazah, yaitu jangan meninggalkan wahyu demi mengikuti hawa nafsu yang menjadikan engkau melampaui dari apa yang Allah turunkan, kebenaran yang Allah turunkan. Harus setia dengan kebenaran, bukan malah melampaui sampai ke tempat yang lain. Baru kemudian Allah mengatakan likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat dari kalian telah kami jadikan dia itu memiliki syariat dan jalan. Ada wahyu sendiri-sendiri dan ada masa berlakunya. Masa berlaku wahyu yang lain adalah sehingga datangnya Al-Quran. Kalau Quran sudah datang, yang lain mansuh. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah menjadikan kalian itu satu umat. Syariatnya sama. Dari zaman Nabi Adam sehingga zaman hari kiamat. Kalau Allah menghendaki mampu saja Allah membuat macam itu. Walakin liyabluwakum fima atakum. Akan tetapi sengaja Allah menjadikan masing-masing umat memiliki syariat sendiri-sendiri untuk menguji kalian di dalam perkara yang Dia berikan pada kalian. Orang yang nikmatnya banyak, umurnya panjang, dengan berbagai kekayaan dan kekuatan, diberi syariat yaitu sholatnya sehari semalam 50 kali. Diuji, mampu tidak dan mau ataukah tidak. Yang umurnya pendek, yang kenikmatannya hanya sedikit dari sisi keduniaan, maka sholatnya cukup 5 kali, mau ataukah tidak. Masing-masing ada cabarannya. Fastabiqul khairat, maka hendaknya kalian berlomba-lomba menjalankan kebaikan tadi, menjalankan apa yang dibebankan. Ilallahi marji'ukum jami'a. Hanya kepada Allah lah tempat kembalinya kalian semua. Allah yang akan memeriksa. Sebagaimana syariat dari Dia, pemeriksaan juga ada di tangan Dia. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian Dia akan menceritakan kepada kalian apa yang dahulunya kalian perselisihkan. Baik, selesai dari Al-Maidah tersebut. Wal asal anna syir'ah wal minhaj mutaqaribal makna. Pada asalnya syir'ah dan minhaj itu dua-duanya maknanya berdekatan, saling berdekatan. Mutaqaribah karena mutaqaribani ini musanna. Tapi karena ada idhofah maka nunnya
dihapus diganti dengan mudhof ilaih, mutaqariba al makna. Qala al-allamatul Jauhari rahimahullah, wasyari'ah ma syara'allahu li ibadihi minad din. Syariat definisinya adalah sesuatu yang Allah syariatkan untuk para hambanya berupa agama, yaitu peraturan. Wa qad syara'a lahum yashra'u syar'an. Ini secara penggunaan sorofnya ya. Syara'a yashra'u syar'an. Ya rahmatullah. Ay sanna, yaitu mensunnahkan. Si intinya sama lagi kan, jalan. Wasyari' at-tariqul a'zam. Syari' yaitu jalan besar, highway ya. Orang Yaman bilang syari', syari' arba'ah wa isrin. Jalan berapa itu? 24. Tayyib, selesai dari as-sihah. Wa qala rahimahullah wan nahj at-tariqul wadih. Nahj adalah jalan yang terang. Wa kadzalikal manhaj wal minhaj, jalan yang terang, dan ini yang harus dipelajari, bukan malah orang alergi. Wa anhajut tariq anhajut saya atau anhaja ya. Anhajat tariqu istabana, jalannya jelas. Jalan tersebut anhaj yaitu jelas. Wasara nahjan wadihan bayyina, menjadi jalan yang jelas dan terang. Qala Yazid ibnu al-Hadzaq al-Abdi walaqad adha'a laka tariqu wa anhajat subulal masaliki wal huda ta'addi. Dan sungguh telah terang untukmu jalan ini, wa anhajat subulul masalik. Anhajat subulu ya, subulul masalik, jalan-jalan yang harus ditempuh itu telah terang. Wal huda, demikian pula hidayah, ta'addi, untuk sampai, tergantung kenyataan syairnya, kelanjutannya apa, sampai ke ujung akhirnya, penghujung. Ta'ayyana wa taqawwa, yaitu menjadi pasti dan kuat. Ta'ayyana wa taqawwa ya, harusnya tanpa titik dua ya, taqawwa. Wa anha nahajtu tariq idza apa ini ya? Abantuhu, saya menerangkan. Anhajtut tariqa, yaitu abantut tariq, saya menjelaskan jalan tadi. Wa audahtuh, saya menerangkannya. Wa yuqal, dikatakan i'mal ala ma nahajtuhu lak, kerjakan sesuai dengan yang aku terangkan kepadamu. Wa nahajtut tariq aidan idza salaktuh, saya menempuh jalan itu. Fulan yastanhiju. Tayyib. Kenapa ada sukun? Ini sukun kah ya? Oh bukan. Oh afwan, anak kena abu hilang. Fulan yastanhiju sabila fulan. Fulan menempuh jalan si fulan. Yasluku maslakah, menempuh perjalanan dia. Kita menempuh perjalanan salaf. Tayyib. Selesai dari as-sihah. Ini dari makna-makna lafaz tadi. Syir'atan wa minhaja. Walamma jama'allahu baina hadzainil lafdzain, tatkala Allah menyatukan di antara dua lafaz ini, syir'ah dan minhaj, fala syakka anna hunaka farqan bainahuma, maka tiada keraguan bahwasanya di sana ada perbedaan di antara keduanya. Zakara ba'dul ulama anna syir'ah madkhalul minhaj. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya syir'ah adalah jalan masuknya minhaj. Wa betida'uh, permulaan dari minhaj, permulaan dari jalan yang terang. Wal minhaj at-tariqul masluk fi ibadatillahi ta'ala. Sementara minhaj adalah jalan yang ditempuh di dalam peribadatan kepada Allah Ta'ala. Wa qala al-akhar, ulama yang lain mengatakan inna syir'ah ma syara'ahu Allahu fil Qur'an. Syir'ah adalah yang Allah syariatkan dalam Quran. Wal minhaj ma syara'ahu Allahu fis sunnah. Sesuatu yang Allah syariatkan dalam sunnah. Masing-masing berijtihad untuk menjelaskan apa perbezaannya, tak masalah. Qala al-allamatu Abu Hilal al-Askari, ulama tahun 300-an Hijriah, rahimahullah. Al-manhaj wal minhaj at-tariqul wadih, jalan yang terang. Summastu'ira litariqi fi fiddin. Kemudian istilah manhaj dan minhaj itu dipinjam untuk menggambarkan jalan di dalam agama ini.
Berarti hampir sama dengan istilah suluk dan tarekat ya. Cuma kita tidak suka pakai istilah yang diagungkan oleh orang-orang sufi. Tapi bukan haram. Tarekat Muhammadiyah betul, Thariqah Muhammadiyah, jalannya Nabi Muhammad. Cuma yang sering dipakai, yang sering kita dipakai para ulama adalah yang ada dalam Quran, yaitu minhaj dan yang semacam itu. As-sunnah juga. Kamastu'i roti syariah laha. Sebagaimana syariat juga, lafaz syariat dipinjam untuk menggambarkan thariq fiddin, jalan di dalam agama ini. Wasyir'ah bimaknal minhaj. Sementara syir'ah sebenarnya semakna dengan minhaj, kata Abu Hilal al-Askari. Iya, intinya sama, yaitu sunnah. Kadza dzakara ba'duhum. Demikian disebutkan oleh sebagian dari mereka. Tayyib. Wa ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anna syir'ah ma warada bihil Qur'an. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya syir'ah adalah peraturan yang datang di dalam Al-Quran. Wal minhaj ma waradat bihi sunnah. Minhaj adalah peraturan yang didatangkan oleh sunnah. Wa yu'ayyiduh, dan yang menguatkan ini qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing dari kalian telah kami jadikan untuknya syariat dan jalan. Tayyib. Idil atfu zahir. Atofnya itu jelas. Yaitu apa? Fil mughayarah, di dalam perbezaan. Jelas adanya wawu atof menunjukkan adanya perbezaan antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih. Tetap ada bezanya walaupun sedikit. Isaron li taksisi ala ta'kid, demi menguatkan isar, yaitu lebih mengutamakan sisi taksis, yaitu membuat asas, membuat pondasi dasar, ala ta'kid, di atas penguatan. Intinya sama, tapi yang satu sebagai pondasi. Mungkin seperti yang disebutkan oleh makna yang lain tadi, apa itu? Syir'ah sebagai permulaannya, minhaj itu sebagai penguatannya. Ini pendekatan makna. Selesai dari Al-Furuqul Lughawiyah. Duduk yang baik, pegang yang baik. Qala al-Allamatul Qurtubi rahimahullah, wasyir'ah wasyari'ah at-tariqatu dzahirah, jalan yang jelas. Allati yutawassalu biha ilan najah, yang dipakai untuk sampai kepada keselamatan. Yutawassal dipakai sebagai wasilah, penyampai menuju kepada keselamatan. Wasyari'ah fil lughah, secara bahasa syariat, at-tariq alladzi yutawassalu minhu ilal ma, jalan yang dipakai untuk mencapai air. Ini penggunaan pertamanya dulu mungkin ya, syariah, untuk mencari air. Wasyariah ma syara'allahu li ibadih. Adapun kalau di dalam agama, syariat adalah peraturan yang Allah syariatkan kepada untuk para hambanya, minad din, dari agama ini. Wa qad syara'a lahum yashra'u syar'an. Ini penggunaan sorofnya. Ai sanna, ia mensunnahkan. Wasyari'at tariqul a'zam, jalan yang paling besar. Wasyir'atuhuna al-witr. Tayyib. Akhirnya apa ini? Witar mungkin mufrad maksudnya ya. Witar yaitu mufrad. Syir'ah di sini mufrad. Wal jama' syara' wasyara' wasyira'. Jam'ul jama', jamak yang dijamakkan lagi. Baik. Ini diambil dari siapa? An Abi Ubaid. Fahuwa mustarak. Ya, ini lafaz mustarak, memiliki beberapa makna. Sekarang wal minhaj at-tariqul mustamir, jalan yang terus berlangsung. Wa huwan nahju wal manhaj. Ai al-bayyin, sesuatu yang jelas. Qala Rajis, seorang penyair dengan pola Rajis mengatakan, man yakudha syakkin fahadha falijun. Fahadha faliju ma'in wara'u. Salah baca. Ma'in riwa'i wa tariqu nahji. Siapa yang akan memiliki keraguan? Man yakudha syakkin. Siapa yang akan menjadi zasyak, orang yang memiliki keraguan. Sementara ini adalah faliju ma. Falij itu adalah keberuntungan. Ma, air. Riwa yaitu yang menyegarkan. Cuma kalau kita artikan dengan bahasa yang senang, jadinya apa ya? Wa tariqun nahji, dan jalan yang jelas. Iya, ada air yang menyegarkan, ada jalan yang terang. Siapa yang masih ragu untuk mendapatkan keberuntungan?
Qala Abul Abbas Muhammad ibnu Yazid, asy-syari'ah ibtida'ut thariq. Syariah adalah awal dari jalan. Wal minhaj at-thariqul mustamir. Minhaj adalah jalan yang terus berlangsung. Selesai dari tafsir Al-Qurtubi. Wa qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah. Ya, dengan banyak pembahasan dari berbagai sisi, kita akan memiliki gambaran yang lebih lengkap insyaallah. Ba'da dzikri ikhtilafi tartibi aqwali Ibnu Abbas. Setelah beliau menyebutkan Ibnu Katsir perselisihan pendapat di dalam menyusun, mengurutkan pendapat-pendapat Ibnu Abbas karena ada beberapa riwayat fi hadhil ayah terkait dengan ayat ini. Fa inna syir'ah hiya syari'atu aidan. Syir'ah ya syariat itu. Syir'ah masdar, syariah itu isim maf'ul. Hiya, sekarang apa sih dia itu? Ma yubtada'u fihi ila syai'. Sesuatu yang dipakai sebagai permulaan menuju kepada sesuatu yang lain. Wa minhu yuqal, dan dari makna inilah dikatakan syara'a fi kadza, memulai untuk membahas ini. Ya, sering ya. Min af'ali syuru' kalau dalam pembahasan nahwu yang menunjukkan permulaan. Iya, syuru'. Ai ibtada'a fi, dia memulai di situ. Wa kadza syariah, demikian pula syariat. Wahia ma yusra'u minha ilal ma. Ini masih makna bahasa ya. Sesuatu yang dimulai untuk menuju kepada air. Awal perjalanan menuju kepada air. Amal minhaj fahuwa tariqul wadihus sahl. Adapun minhaj adalah jalan yang terang dan mudah. Ya mudah, tak perlu buat bid'ah, sekedar ikut salaf selesai harusnya. Tak perlu buat perkara-perkara yang menimbulkan perselisihan dan perbalahan. Ikut Nabi selesai. Tidak merasa lebih pintar dari Nabi dan salaf. Wasunan at-tara'iq, jalan-jalan. Fatafsiru qaulihi syir'atau wa minhaja bi as-sabil wasunnah, maka menafsirkan firman Allah Ta'ala ini, yaitu tafsir Ibnu Abbas dengan sabil dan sunnah, azharu fil munasabah minal akas, itu lebih jelas dari sisi kesesuaiannya daripada dibalik, daripada apa itu sunnah dengan sabil. Tak masalah, ini tidak terlalu jauh perbezaannya di antara para mufassirin. Wallahu a'lam. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa makna qauli Ibnu Abbas annal minhaj huwa sunnah wa huwa tariqul wasi'ah, jalan yang luas, al-maslukah, yang ditempuh, al-mudawim, mudawim ke mudawam ya, al-mudawam alaiha, yang terus berlanjut di atasnya, wasyir ahiyas sabilu wa tariqul muwassil ilaiha, jalan dan rute yang menyampaikan kepada apa itu? Tariq yang wasi'ah tadi. Fahiya kal madkhali ilaiha. Intinya sama nanti, yaitu seperti jalan masuk menuju kepada syir'ah tadi. Walaupun kadang ada yang memilih ini, memilih itu, dibolak-balik, intinya sama aja. Awal jalan ke jalan yang terus berlanjut. Kal masyra'atil ma, yaitu jalan menuju ke air, permulaan jalan menuju ke air. Wahia al makanul ladzi yuradul ma'u min, yaitu jalan yang air didatangkan darinya. Wa yuqal syara'a fulan fi kadza idza btada'a fi, memulainya. Wa anhajal bala'u fi saub idza tasa'a fi. Berarti balak diartikan apa ini? Jangan-jangan salah cetak, karena terkadang cetakan yang ada, Fathul Bari punya Ibnu Rajab, ada kekeliruan. Zahirnya adalah kalau balak dalam artian bencana tak mungkin kan pakaian, tapi mungkin apa dari billah atau bilal, yaitu kebasahan. Kebasahan itu mulai meluas ke dalam pakaian, itu mungkin lebih dekat. Balal wa bilal, yaitu kebasahan. Intinya adalah anhaja, yaitu ittasa'a. Wa bidzalika farraqa ta'ifatun minal mufassirin wa ahli lughah. Dan dengan cara itulah sebagian kelompok dari ahli tafsir dan ahli lughah membezakan baina syariah wal minhaj. Minhum az-Zajjaj, di antara mereka adalah az-Zajjaj wa ghairuh, dan yang selain mereka. Selesai dari Fathul Bari. Nah, dengan berbagai sudut pandang dan gambaran ulama, kita memiliki insyaallah pemahaman yang lebih luas di dalam tafsir.
Tidak seperti yang dituduhkan para hizbiyun, kalian memahami agama hanya seperti orang buta yang memahami gajah, ada yang cuma paham kaki, paham ekor, paham telinga. Tak, kita berusaha memahami dengan apa? Melihat dari berbagai fatwa. Baik. Summa lam anna qaulahu ta'ala. Kemudian ketahuilah bahwasanya firman Allah Ta'ala. Ini terulang ya, qala Allah Ta'ala, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa yadullu ala tihadi syariatil anbiya. Ini menunjukkan bersatunya syariat para nabi alaihi musallatu wassalam. Dari sisi apa intinya? Wa anna qaulahu ta'ala, dan bahwasanya firman Allah Ta'ala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing dari kalian telah kami jadikan untuknya syariat dan jalan. Nah, gimana kita memahami? Sementara dua ayat ini sama-sama disebutkan oleh Bukhari di dalam Kitabul Iman. Memahaminya gimana? Ya dulu ala anna likulli nabiyyin syir'atan mustaqillatan. Bahwasanya setiap nabi itu memiliki syariat yang berdiri sendiri, wa minhajan harusnya ya. Anna likulli nabiyyin syir'atan wa minhajan. Iya, harusnya minhajan mustaqillan. Iya, harusnya ada mansub mestinya. Karena dia ma'tuf kepada isim anna yang muakhar. Fama wajhu dzikril ayati saniyah ba'dal ula. Maka apa sisi pendalilan yang diinginkan oleh Bukhari dari mendatangkan ayat kedua setelah ayat pertama itu? Al jawabu musta'inan billah annal ayatal ula, ayat pertama, bahwasanya Allah mensyariatkan dengan syariat yang sama, syara'a lakum, tadulu ala tihadi usuli dini jami'il anbiya, menunjukkan bersatunya dasar-dasar agama semua nabi. Wahua, apa itu? Iqamatu dinillahi ta'ala, menegakkan agama Allah Ta'ala, bitauhidihi bil ibadah, dengan mentauhidkan Allah di dalam peribadatan, wa iqamatis shalah. Wah, ini salah cetak ini. Shalah harusnya setelah shad adalah lam. Baik. Wa ita'iz zakah, menegakkan salat, menunaikan zakat, ma'ahimayatil ijtima, disertai dengan menjaga persatuan, wa adami tafarruq, dan tidak bercerai-berai. Ya, semuanya setia di atas syirahnya Nabi, bukan buat syirah sendiri-sendiri. Ikut tarekat Muhammadiyah, bukan tarekat sendiri-sendiri. Wa amal ayatus saniyah, adapun ayat yang kedua, fa fiha tanbih, maka di dalamnya ada peringatan ala anna furu asyara'iil anbiya mukhtalifah, bahwasanya cabang-cabang dari syariat para nabi itu berlainan. Baik, ini ada yang keliru ya. Mestinya syara'i bukan asyara'i, mestinya alnya hilang. Afwan, banyak kesalahan. Baik. Qala al-alamatul Karmani rahimahullah. Fa in qulta, jika Anda mengatakan mal jam'u baina muqtadal ayatil ula, apa sisi penggabungan antara tuntutan ayat yang pertama? Apa tuntutan ayat pertama? Min ittihadi syir'atil anbiya, bahwasanya syariat para nabi itu bersatu. Wa muqtadas saniyah, dan tuntutan dari ayat kedua, min anna likullin syir'ah, bahwasanya setiap nabi memiliki syariat. Qultu, saya jawab, al-ittihadu fi usuliddin, persatuannya, kesamaannya dalam dasar-dasar agama. Wa ta'addudu fi furu'ih, sementara percabangannya itu berbilangannya, berlainannya itu pada cabang-cabangnya, cabangnya berlainan. Baik. Selesai dari Al-Kawakib. Wa qala al-Qadhi Al-Aini rahimahullah, fa in qulta fil ayata ini ta'arud, kalau Anda mengatakan ada kontradiksi di antara dua ayat tadi. Li'anal ayatal ula, karena ayat yang pertama taqtadi ittihada syir'atil anbiya, menuntut bersatunya syariat para nabi. Wasaniyah taqtadi anna likulli nabiyyin syir'ah, sementara ayat kedua menuntut bahwasanya setiap nabi memiliki syariat. Qultu, saya katakan la ta'arud, tidak ada pertentangan. Nah, ini nas. Ulama-ulama yang lain mengisyaratkan, tapi yang terang-terangan mengatakan tak ada pertentangan. Nah, ini kita nukilkan ucapan Al-Aini. Li'anna litihad fi usuliddin, karena persatuannya dalam dasar agama. Wa ta'adduda fi furu'ih, sementara perbezaannya pada cabang-cabangnya. Fa in dakhtilafil mahil,
la yasbutu ta'arud. Nah, ini kaidah dalam usul fikih penting sekali. Tatkala posisinya berlainan, maka tidak boleh dipastikan adanya pertentangan. Ayat ini bicara ini, ayat itu bicara yang itu. Thayyib. Selesai dari Umdatul Qari. Kemudian yang berikutnya, nggak sedar lama-lama pindah sendiri. Anak pindahkan. Thayyib. Walamma kanal ibadu la yasluhu lahum fi kulli zamanin wa makanin illa tauhidullah ta'ala. Tatkala para hamba itu tidak layak untuk mereka, tidak akan bermaslahat untuk mereka di setiap masa dan tempat kecuali tauhidullah ta'ala. Ittahada aslu dinil anbiya, dasar dari agama jami'il anbiya para nabi itu bersatu. Fi hadhil mas'alah, dalam masalah ini, masalah tauhid. Tak mungkin ada nabi yang menyuruh untuk membuat apa itu istilahnya berhala-berhala, tak mungkin. Thayyib. Bagaimana dengan Nabi Sulaiman yang di situ dibuatkan patung oleh setan, tidak dikatakan patungnya itu punya kepala, maka dalil yang jelas tak boleh dilemahkan dengan dalil yang masih ada beberapa kemungkinan. Lagi pula itu syariat Nabi Sulaiman. Tayyib. Siapa dari kita yang masih ingin ikut syariat Nabi Sulaiman sementara kita sudah mendapatkan nabi terbaik? Tayyib. Wa amma furu'us syariah famukhtalifah. Adapun cabang-cabang syariat maka memang dia berlainan bihasabi ikhtilafi ahwalil ibad, sesuai dengan perbezaan keadaan para hamba fi kulli zaman, di setiap zaman. Tapi siapa yang boleh membuat syariat? Tentunya Allah. Tak boleh setiap orang mengatakan oh itu zaman unta, kita syariatnya begini, bagi begitu. Sekarang zaman milenium, syariatnya harus lain. Tidak demikian. Sampai hari kiamat, syariat Muhammad itulah yang akan membuat umat ini akan selamat, insya Allah. Qala al-allamatul Qurtubi rahimahullah, wa ma'nal ayah annahu ja'ala taurata li ahliha. Makna ayat ini berarti apa? Allah menjadikan Taurat untuk ahli Taurat. Jangan sampai ada orang sekarang berhayal, oh saya mau ikut agama Yahudi aja lah. Nah, kalau gitu konsekuen ya. Sholat 50 kali sehari semalam. 5 kali sehari ceponteng. Wal Injil li ahliha. Injil itu untuk ahli Injil. Jangan berhayal, oh saya mau ikut Kristen aja lah. Nanti tarikh 25 bulan 12 boleh dapat hadiah dari Santa Claus. Apa hayalanmu itu? Santa Claus saja boleh jadi tak datang-datang. Naudzubillah. Malah banyak kesyirikan nanti. Lagi pula tidak ada kisos di dalam agama Nabi Isa, dalam syariat Nabi Isa, yang ada hanyalah pemaafan. Sementara kita dipukul orang aja pengen balas. Gimana? Tahu-tahu ingin ikut syariat Nabi Isa, syariat di masa yang itu. Wal Quran li ahli, Al-Quran untuk ahli Quran dan menghapus yang sebelumnya. Wa hadza fi syara'i wal ibadat. Ini dalam syariat-syariat dan cara peribadatan. Wal aslu at-tauhid. Sementara dasarnya adalah tauhid, la ikhtilafa fi. Tidak ada perselisihan di dalamnya. Selesai dari tafsir Al-Qurtubi. Berarti orang-orang yang masih suka syirik, masih suka mungkin apa? Memelihara saka-saka, tidaklah ikut Quran, tidak ikut Taurat, tidak ikut Injil. Berarti ikut Nabi yang mana? Nauzubillah. Kecuali orang sudah mengklaim bahwasanya syekh tarikatnya mencapai derajat hakikat, dia adalah Tuhan itu sendiri. Nauzubillah. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah, summa hadza ikhbarun anil umamil mukhtalifatil adyan. Kemudian ini adalah pemberitaan dari Allah tentang umat yang berlainan agama mereka. Agama dari sisi apa? Dari sisi percabangannya. Jelas agama yang benar semuanya Islam. Islam yang sifatnya umum. Bi'tibari ma ba'asallahu bihi rusulahul kiram. Dilihat dari sudut pandang ajaran yang dengan itulah Allah mengutuskan para rasulnya yang mulia. Minas syara'i'il mukhtalifah, yang berupa syariat yang beraneka ragam. Fil ahkam, dalam masalah hukum-hukumnya itu. Tapi al-muttafiqati fit tauhid, bersepakat di dalam tauhid. Kama sabata fi sahihil Bukhari, sebagaimana telah pasti dalam Sahih Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu ma'asyirul anbiya, kami masyarakat para nabi, ma'asyir, ma'syar yaitu jamaah yang memiliki sifat yang sama, ikhwatun li'allat, yaitu saudara seayah.
Betul ya, saudara seayah ya, ibunya lain, iya. Anak kemarin dulu mungkin pernah mengatakan saudara seibu, tak, saudara seayah. Dinuna wahid, agama kami satu. Taib, muttafaqun alaih. Yakni bidzalika tauhid. Yang Nabi inginkan dengan itu adalah tauhidnya. Iya, tauhidnya sama. Semuanya mengatakan malakum min ilahin ghairuh. Kalian tidak memiliki sesembahan selain Dia. Alladzi ba'atsallahu bihi kulla rasulin arsalah. Yang mana dengan itulah Allah mengutuskan setiap rasul yang Dia utuskan. Sama ya, ba'asa dan arsalah, mengutuskan, mengirimkan, yang Dia kirimkan. Taib. Wa dhammanahu kulla kitabin anzalah, dan Allah gabungkan, Allah jadikan tauhid sebagai kandungan dari setiap kitab yang Dia turunkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaih, dan tidaklah kami utuskan sebelummu satu rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali aku, maka sembahlah aku. Berarti la ilaha illallah bukan tauhid rububiyah, tapi tauhid ubudiyah. Bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada sesembahan yang benar kecuali Allah. Wa qala ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh benar-benar demi kebesaran kami telah mengutuskan pada setiap umat seorang rasul dengan mengatakan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Wa amma syara'i fa mukhtalifah. Kata Imam Ibnu Katsir, adapun syariat-syariat maka memang berlainan. Fil awamiri wan nawahi, di dalam perintah-perintah dan larangan. Syariat Nabi Adam jelas lain. Ini masih saudara seayah seibu, boleh dikawinkan. Yang penting masa kelahirannya lain. Soalnya kalau mencari yang bukan mahram, kemana carinya di zaman itu? Memang lain, disesuaikan dengan keadaan. Dan Allah lebih tahu hikmahnya. Faqad yakunu syai'u fi hadhihi syari'ah haraman summa yahillu fi syari'atil ukhra. Boleh jadi suatu perkara dalam syariat yang itu adalah haram, namun halal dalam syariat yang ini. Banyak perkara yang diharamkan bagi Bani Israel tapi halal untuk kita. Wabil akas, ada juga kebalikannya. Taib. Wa khafifan fayuzat fi syiddah. Ada yang semula ringan kemudian ditambahkan dari sisi kekerasannya. Fi hadhihi duna hadhihi, pada syariat yang ini bukan syariat yang itu. Taib. Kalau yang semula ringan jadi keras, contohnya apa ya? Kalau agama syariat Nabi yang lain kemudian Nabi yang berikutnya menjadi semakin keras. Anak tak ingat ya contohnya apa ya. Kecuali kalau dari sudut pandang apa? Dari Nasara ke dari ajaran Injil ke ajaran Islam, ajaran Al-Qur'an. Seperti yang pola tadi itu, masalah pemaafan dan tidak ada kisos. Nah, sekarang kalau dalam syariat Islam ada beberapa pilihan, mungkin memaafkan secara total atau memaafkan sebagian yaitu diat, atau memang mengambil secara total yaitu kisos, menjadi lebih keras. Kalau dari sebaliknya, keras keringan, contohnya apa? Mungkin yang dari syariat Taurat ke syariat Injil itu ya. Semula taubatnya harus bunuh diri. Nah, kalau di zaman Injil jelas lebih ringan. Di zaman Nabi Muhammad cukup taubat memenuhi 4 syarat dan semacam itu. 3 syarat atau 4 syarat. Wadzalika 5 lahu ta'ala fi dzalika minal hikmatil balighah. Dan itu terjadi, yaitu perbezaan pola syariat adalah karena Allah Ta'ala di dalam masalah tadi memiliki hikmah yang kuat, hikmah yang sangat mendalam. Wal hujjatid damighah, dan argumentasi yang mengalahkan lainnya, mengalahkan semua penentangnya. Kita habiskan sedikit lagi ini, selesai dari tafsir Ibnu Katsir. Wa fi iradi hadzal asar, di dalam hikmah didatangkannya asar ini, asar Ibnu Abbas oleh Imam Bukhari, fi hadzal bab, wah ini harusnya ba ya bukan bab, harusnya ba bukan ya. Pada bab ini, asyarul Imamul Bukhari, Imam Bukhari mengisyaratkan rahimahullah ila anna jami'al anbiya, bahwasanya seluruh nabi alaihi wassalatu wassalam ma'atihadihim fi asliddin wal iman wa tauhid, walaupun mereka bersatu dalam masalah dasar agama, iman dan tauhid, fa innahum mukhtalifuna fi furu'is syariah, maka sesungguhnya mereka berlainan di dalam cabang-cabang syariat. Walakinna hadzal ikhtilaf, kelanjutannya,
Akan tetapi perbezaan ini lam yakhruj an kauni jami'i syara'i mabaniyatun alal a'malis sholihah. Tidak keluar dari keadaan bahwasanya semua syariat itu dibangun di atas amal-amal sholihat. Tetap ada amalan. Fahada yadul. Maka ini menunjukkan ala annal a'mal minal iman. Bahwasanya amalan itu bagian dari iman. Berarti Murji'ah ikut nabi yang mana? Tak ada. Tidak ikut nabi mana-mana. Walamma kanal a'malu minal iman, tatkala amalan itu bagian dari iman, fal iman yazidu wa yanqus, maka iman mungkin bertambah, mungkin berkurang, daruratan secara pasti. Iya, itu pasti tak mungkin dihindari. Wallahu a'lam bissawab. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.